Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu hal di bidang otomotif yang mungkin teman-teman belum terpikirkan atau nggak kepikirkan. Nah, apa itu? Yaitu tentang mobil konvensional, mobil yang menggunakan bahan bakar BBM dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. Padahal kita tahu yang namanya bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil itu sesuatu yang tidak bisa diperbarui dan dia akan habis pada masa tertentu. Tapi kenapa masih terus dikembangkan, diproduksi mobil konvensional, mobil BBM? Padahal mobil ini nanti akan kehabisan bahan bakarnya, yaitu bahan fosil itu. Kita akan cari tahu apa alasannya kok masih terus diproduksi dan dikembangkan. Oke, kalau mobil hybrid itu sudah mulai mengurangi BBM dan sudah beralih ke electrical. Nah, kemudian yang electric vehicle yang murni itu benar-benar sudah meninggalkan BBM. Berarti ini sudah mengantisipasi nanti kalau kehabisan BBM atau energi bahan bakar minyak fosil. Nih ya teman-teman, bahkan 10 mobil terbaru rilis di Indonesia 2024. Mobil-mobil terbaru keren-keren masih terus diproduksi di 2024. Oke, kita akan simak dulu kira-kira apa alasan mereka kok masih terus memproduksi mobil-mobil ini, padahal nanti akan habis BBM-nya. Oke, kita akan cari tahu kapan sih BBM ini akan habis sehingga kok mobil-mobil ini masih terus diproduksi. Oke, kita coba cari tahu. Ternyata begini teman-teman, informasi dari Google ya. Perkiraan waktu habis bahan bakar fosil di Indonesia dan dunia berbeda. Ya, ternyata ini khusus skup Indonesia, kalau ini skup dunia. Ya, Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam 18 tahun, gas bumi dalam 29 tahun, dan batu bara dalam 62 tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) memprediksi cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam 11 tahun dan cadangan gas bumi dalam 15 tahun. Nah, harus hati-hati, Indonesia sekitar ini ya 18 tahunan atau taruhlah 20 tahun ke depan BBM akan habis minyak bumi ya. Oke, kita bicara yang dunia nih. Menurut International Energy Agency IEA, permintaan bahan bakar fosil secara global akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. 6 tahun yang akan datang ini puncak permintaannya ya. Puncak penggunaannya. Infinity Renewables memperkirakan bahwa bahan bakar akan habis pada tahun 2060 jika laju penggunaan saat ini terus berlanjut. Berarti 2060 baru akan habis. Ini skala dunia, mungkin yang Arab ya, yang sumber-sumber terbesar di sana pun akan ikut habis itu di 2060. Berarti sekitar 36 atau 40 tahun ke depan bener-bener habis. Kalau kalian umurnya sekarang 30 tahun, 30-an tahun sekarang, mungkin di usia kalian yang ke-70 lah kalau masih hidup ya, masih akan menyaksikan saat-saat habisnya BBM ya di usia 70 tahun kalian. Nah, ini untuk mengatasi ini tentunya harus mengolah otak ya. Mengembangkan pembangkit energi terbarukan (EBT). Nah, ini upaya-upaya termasuk mobil-mobil electric vehicle ya, mobil-mobil listrik. Jadi itu dikembangkan. Nah, kalau menurut saya ya, ini sekedar saran dan usulan yang perlu dikembangkan secara besar-besaran itu energi solar cell, energi tenaga surya, karena yang namanya matahari dari dulu awal penciptaan sampai saat ini tidak mengalami penurunan performa, tetap menyinari dunia dengan
performa terbaiknya tanpa kekurangan apapun ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi dimana menciptakan panel-panel penangkap surya sehingga dia bisa menangkap energi sebanyak mungkin, bisa mentransfer, mengisi aki secepat mungkin. Nah, ini dimodifikasi alatnya, diolah, dipikirkan supaya bisa menciptakan itu. Karena Indonesia melimpah energi matahari ini, karena di Khatulistiwa matahari ada sepanjang masa. Bahkan kalau di luar negeri mungkin kurang menarik solar cell, karena kadang mereka nggak mengalami panas ya, susah menangkap solar cell. Di kita, wah, ini melimpah. Ini harusnya menjadi tantangan yang bisa dikembangkan menjawab habisnya minyak, apalagi Indonesia paling awal habisnya, 20 tahun yang akan datang habis, maka sangat penting untuk berpikir ke sini. Asumsinya teman-teman, saya itu juga memelihara mobil seperti ini, mobil Honda Accord tahun 1985. Nah, ini berarti mobil saya ini sekarang umurnya sudah 40-an tahun. Umur 40 tahun berarti mobil yang keluar tahun ini ya, di saat usia di saat BBM nanti habis, umur mobil-mobil yang diproduksi saat ini itu sudah usianya juga 40 tahun ke depan ya. Sudah 30 sampai 40 tahun. Berarti akan seperti ini kondisinya. Mobil-mobil yang sekarang keren mewah ya, yang diproduksi keren mewah sekarang ini, di 35 sampai 40 tahun ke depan akan seperti ini posisinya. Nah, jadi ya pantaslah ya kalau masih memproduksi mobil-mobil di tahun ini, karena masih diasumsikan mobil itu akan digunakan antara 20 sampai 40 tahun yang akan datang sampai habis BBM ya. Padahal masa ekonomi mobil itu kan kadang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun udah habis ya, sudah dianggap nilai ekonominya udah habis lah ya. Bahkan kalau kayak kemarin mobil-mobil listrik yang BYD itu dipakai untuk taksi 6 tahun sudah mulai dilelang, mulai dijual-jual, karena mungkin mereka sudah BEP ya, secara hitungan bisnis sudah kembali modal, jual saja, jadi malah tinggal dapat untungnya gitu. Jadi mungkin itu salah satunya kenapa kok di tahun ini masih terus diproduksi mobil-mobil konvensional, mobil-mobil dengan energi BBM. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.